Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat bagian bab faraid. Sekarang sampai kepada bab rad. Dari sebelumnya adalah bab al-aul, sekarang rad dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', di mana sebelumnya aul yaitu siham, bagian masing-masing lebih banyak daripada pembaginya. Ya, sekarang kebalikannya, di mana bagian masing-masing kurang dari pembaginya. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Taqra Syekh. Nah. Bismillah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa in baqiya ba'dal furudi say'un wal asbah raddu ala kulli fardin radda. Naam. Radda ala kulli fardin biqadarihi ghairi zawjaini. Dan apabila ada tersisa setelah pembagian ahli waris sebagian dari harta waris dan tidak ada asabah, radda ala kulli fardin, maka dikembalikan sisa kelebihan harta kepada ahli waris sesuai dengan kadar masing-masing, ghairi zawjaini, yaitu selain az-zawjaini, selain suami dan istri. Nah. Ya. Nah. Bila ada tersisa, apa yang dilakukan? Ini dinamakan dengan rad. Ya. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama kita. Sebagian mengatakan bila ada sisanya, maka diberikan kepada furud sesuai dengan bagiannya, sabul furud. Berarti bila ada sisa tidak ada asabah dalam kasusnya, Ustaz. Tidak ada asabah bin nafs, tidak ada asabah bil ghair, tidak ada asabah ma'al ghair. Kan asabah itu mengambil sisa. Ini kasusnya tidak ada yang mengambil sisa. Seumpama seseorang wafat yang tinggal ibunya, kemudian satu saudari seibu. Ya. Coba kita tulis. Dalam kasus orang wafat, ahli warisnya ibu. Kemudian satu saudari seibu. Untuk ibu 1/3, karena saudari satu orang. Untuk saudari 1/6. Ini kan ada sisa pasti. Ya, sisa kalau kita katakan dari 6, kemudian 2, 6 dibagi 3, 2, 6 dibagi 1, sisa 3. Ini sisanya untuk siapa? Ya, ini yang dinamakan dengan rad. Para ulama berbeda yang 3 ini untuk siapa. Ya. Sebagian para ulama mengatakan sisanya ini dikembalikan kepada ashabul furud, yaitu ibu dan saudari seibu, kecuali suami. Maka kalau di sini ada suami tidak dapat sisa 3 ini. Sisa 3 tidak dapat. Ini yang merupakan madhab Hanabilah dan Hanafiyah, dan ini yang diperkuat oleh banyak para ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan Hanafiyah. Adapun madhab yang kedua, yaitu madhab Syafi'iyah dan Hanafiyah dan Malikiyah,
Mereka mengatakan, bila sepertiga ini untuk Baitul Mal, yang 3/6 untuk Baitul Mal. Baitul Mal bukan BMT. BMT lembaga keuangan. Sifatnya bisnis. Baitul Mal itu bukan lembaga bisnis. Yang dimaksud dengan namanya sama-sama Baitul Mal, tetapi makna Baitul Mal di dalam kitab-kitab para fuqaha kita itu adalah kas negara. Berarti penggunaannya untuk maslahat semua kaum muslimin. Ya. Dan namun mereka memberikan syarat. Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah memberikan syarat untuk Baitul Mal dengan syarat jika muntazim. Muntazim. Ya, muntazim itu rapi pencatatannya, tidak ada kezaliman, tidak ada korupsi di sana dan seterusnya. Ya. Bagaimana kalau kita praktekkan di negara kita sekarang? Kita negara tidak punya Baitul Mal. Diserahkan pun ke negara, saya tidak tahu, setahu saya tidak ada rekening yang menerima hibah dari masyarakat ke Kementerian Keuangan. Ya. Kalaupun ada, apakah muntazim atau tidak, ini juga mungkin meragukan. Karena kasus penggelapan uang negara di negara kita sangat marak. Ya. Maka kalau pendapat ini Baitul Mal muntazim diberikan ke Baitul Mal. Sekarang kondisi di negara kita kan tidak begini. Berarti pendapat ini mereka tetap mengatakan kalau tidak Baitul Mal tidak muntazim atau Baitul Mal memang tidak ada, ya, maka ini mereka juga mengatakan dengan rad, ya, mengatakan juga dengan rad. Ya. Dalam kasus yang sekarang ini, di sini kan tidak ada istri atau suami, maka langsung tidak perlu dibagi 6, langsung saja kan sisa 3, langsung saja mereka kalau kemarin 2, 1 jadi 3 kan ya, maka 6 berubah menjadi 3. Jadi masing-masing 2/3, 1/3. Ya. Dan 2/3 tentu lebih banyak daripada 2/6. 1/3 tentu lebih banyak daripada 1/6. Maka mereka mengambil sisanya dibagi kembali ke ashabul furud. Ini menurut mayoritas para ulama yang mengatakan dengan rad. Tapi sebagian para ulama yang mengatakan dengan rad, tetap kalau ada suami, kalau tadi muallif mengatakan kalau ada suami tidak dapat radnya, atau ada istri tidak dapat radnya. Ya, bagaimana kita mengerjakannya? Andai dalam kasus ini umpamanya di sini ada istri, kita tambahkan istri, atau kita halaman baru aja lah ya. Ada suami, ada ibu, 1 saudari, ya. Suami karena tidak ada anak dapat 1/2. Kalau 1/2 berarti itu bukan rad aul. Kita ganti sama istri lah.
Istri dapat seperempat. seperempat. Ibu Seperenam. Sepertiga. sepertiga. Ada saudari. Karena saudari satu orang, kalau dua saudari seperenam. Ya, ini kan ada sisa kan? Sah. Karena ada sisa, maka ini dapat satu, ini sisa satu dibagi kemari. Ketika dapat satu berarti ini 4 di sini pembagiannya. Kemudian yang sepertiga dengan seperenam, mereka langsung rot. Berarti rotnya di sini dari sepertiga jadi 6, 3 ya. 6 dibagi 3, 2 ya Syekh. 6 dibagi 6, 1. Berarti di sini masalah 3. Ya. Dalam kasus ini istri tidak dapat rot. Ini menurut mayoritas para ulama yang mengatakan rot. Ini maaf sedikit agak jelimet. Mohon ikutin dengan seksama, kalau tidak ikutin lagi rekamannya. Di sini istri tidak dapat menurut mayoritas para ulama karena dalil rad adalah apa yang menjadikan dalil mereka firman Allah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan kerabat-kerabat dekat itu lebih berhak daripada yang lainnya. Tadi kenapa pendapat Syafi'iyah dilemahkan oleh pendapat yang mengatakan rad? Kalau dikembalikan ke Baitul Mal, berarti dalam hak Baitul Mal kan juga ada hak para ahli waris ini untuk sisa tadi, karena mereka bagian dari kaum muslimin. Ya, karena mereka adalah bagian dari kaum muslimin. Maka sekarang mereka haknya 2. Hak sebagai salah seorang dari kaum muslimin, hak yang kedua mereka adalah zawil arham. Ya, karena itu mereka mendapatkan rad. Adapun istri dan suami kan tidak zawil arham dari yang meninggal, kecuali mereka nikah masih ada hubungan kerabat, masih ada hubungan rahim, seperti menikahi anak paman atau anak bibinya, ya, itu akan dapat dia sebagai rad juga, tapi rad sebagai rahim kerabat, bukan rad karena dia suami, menurut pendapat para ulama tadi yang mengatakan hanya untuk istri dan suami. Maka dalam hal ini nanti akan kita kerjakan juga bagaimana kalau istri dapat. Maka dalam hal ini 4 dikali 3 untuk agar bisa dibagi semuanya. 4 dikali 3 sama dengan 12. 1 kali 3, 3. 3 dikali 2, maaf, 1 dikali 3, 3 kita. Iya betul. 2 kali 3, 3. 3 dikali 1 dikali 2, 6. 3 dikali 1, 3. Pas 12. 3, 6, 3. 12. Habis dibagi hartanya. Ya. Ini menurut pendapat yang istri tidak dapat. Menurut pendapat yang istri dapat, dan ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana kasus yang terjadi di masa beliau, seorang wafat dan ada suaminya, dan tidak ada asabah dan tidak ada ashabul furud. Maka
Utsman memberikan kepada suaminya seluruhnya. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan suami dan istri juga dapat. Ya, mereka mengatakan Utsman memberikannya kepada seluruh istrinya, berarti dia menerimanya sebagai asabah, sebagai ashabul furud, dan sisanya adalah rod, bukan asabah. Sisanya adalah rod. Ini pendapat yang istri juga dapat. Ya. Kemudian, dan pendapat ini diperkuat oleh Syekh Islam bin Taimiyah, kemudian dipilih oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, di mana istri juga dapat rod. Kemudian kembali kepada hukum asal daripada penerapan syariat Allah dalam hal pembagian waris adalah keadilan, dan adil Allah yang menentukannya. Ya. Dan sebagaimana dalam masalah aul, istri dan suami berkurang haknya kan ya, masih ingat? Berkurang haknya ketika pembagian lebih banyak, siham bagian ini 3, 6, 3 ini lebih banyak daripada pembaginya 12. Umpamanya sini 5, 6, 3, 4. Lebih banyak daripada 12. Istri ikut berkurang. Kenapa ketika ada sisa mereka tidak dapat? Ya. Maka wallahu alam, ya, dalam hal itu pendapat yang kita katakan tadi, pendapat Syekh Islam bin Taimiyah dan pendapat Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, mereka mengatakan semuanya tak dapat. Coba kita kerjakan dengan pendapat kedua yang semuanya dapat. Berarti pembagiannya adalah 1/4, ya, 1/3, ya. 6, 3, 4 berapa? 12. 12 bagi 4. 12 bagi 3. 4, 3, ya. 12 dibagi 3. 4. 12 dibagi 6. 2. 3, 4, 2, 7, 9. Arti ini 9. 9 ini dinaikkan ke atas. Bagaimana kemarin berkurang, berlebih, dinaikin ke atas. Naikin ke atas 9. Ya, berarti 3/9. 4/9. 2/9. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Dan Syekh Nasir Sa'di. Ya. Wallahu a'lam. Mana yang rajih, Ustaz? Kalau saya secara pribadi merajihkan pendapat yang kedua ini, semuanya dapat. Karena lebih dekat kepada keadilan. Ya. Baik. Allah hebat. Selesai. Kebasyarah. Soal jawab. Ya, selesai. Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan terkait dengan pembahasan rad, dan pendengar serta pemirsa Roja TV. Alhamdulillah kita berikan kesempatan secara langsung untuk sesi soal jawab secara langsung dalam bab muamalah secara khusus, ya. Dan kita berikan untuk satu telepon yang pertama. Silakan. Halo. Iya, silakan. Sudah masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Di Falah di Serang. Baik, silakan Falah. Pertanyaannya. Silakan, akhi. Syukran Ustadz. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Kebetulan kami punya mertua. Bapak mertua itu meninggal tahun 2010. Sebentar, namanya siapa? Biar
kita sudah menyelesaikannya? Pak Joko. Pak Joko wafat 2010. Terus tahun 2021 bulan Februari kemarin kebetulan kakak ipar saya meninggal. Anak Pak Joko wafat. Anak Pak Joko. Namanya? Iya. Namanya siapa? AA di kita sebut AA. Ya udah, Pak Joko aja daripada. Nah, 2000 berapa? 19, 2020? 2021 Februari. Terus? Lalu ibu mertua saya meninggal bulan Maret 2021. Istri Pak Joko? Istri Pak Joko, betul. Di sini mohon maaf Ustadz, mohon arahannya untuk pembagian warisnya seperti apa. Jadi pada saat Bapak mertua meninggal itu meninggalkan istri, satu anak laki-laki. Ayah ibunya masih hidup? Sudah meninggal. Ini yang wafat Februari anak laki atau perempuan? Anak laki, AA. Terus? Satu anak perempuan? Dua anak perempuan. Dua. Ya. Sebentar. Kalau di pertemuan depan kita akan membahas tentang munasakhat. Ya. Iya. Yaitu bila belum dibagi warisannya dan kasusnya seperti ini, bisa kita jadi satu ikan. Tapi mungkin berpikirnya lebih susah menghitungnya. Kita yang pelan-pelan aja, yang simple aja dulu. Baik, baik. Jangan jadi hybrid, nanti malah pusing. Ya. Baik, Ustaz. Ya, dibagi itu satu persatu hartanya. Baik, Ustaz. Ini semua harta belum dibagikan ya? Belum, Ustaz. Ya, itu dia. Kalau dibagi satu persatu mungkin lebih gampang. Kalau disatukan nanti permasalahannya mungkin lebih berat. Baik, Ustaz. Istri 1/8. Sisa anak. Ini berarti 817. Kemudian sini untuk 4 bagian. 7 bagi 4 ada pecahan, 4 dikali 8 sama dengan 3, 2, 4 per 1, 4. Kemudian 14. Kemudian 7. Kenapa begini? 7. Kemudian Februari wafat yang ini. Iya, Ustaz. Ya. Ketika dia wafat, dia punya anak istri? Belum menikah, Ustaz. Belum menikah. Berarti ahli warisnya adalah ibu, kemudian 2 saudari perempuan. Iya. 2 saudari saya, seibu kan ya. Ibu kan ada saudari dapat 1/2, karena 2 saudari dapat 1/6. Kemudian 2 saudari kandung dapat 2/3. Ini ada rot ini. Ya. 6, 1, 6 bagi 3, 3,
6 dibagi 3, 2 kali 2, 4. Ini menjadi 5. Satu per 5, 4 per 5. Kemudian istri Pak Joko, ya berarti hartanya masing-masing ini ya, oke. Yang pertama harta Pak Joko dulu diselesaikan, jelas. Setelah selesai harta Pak Joko, kan anak Pak Joko dapat itu 14 per 32. Iya Ustaz. 14 per 32 itu dibagikan ke ibunya lagi 1/5. Per 5, iya Ustaz. Ya, saudarinya tadi selain 7 dapat lagi masing-masing 2/5, 2/5. 2/5, 2/5. Ya. Ketika istri Pak Joko wafat, ayah ibunya masih hidup? Sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal. Berarti ahli warisnya cuma dua anak perempuan. 2 anak perempuan. Istri Pak Joko punya saudara-saudari yang masih hidup? 2 saudara laki-laki, paman-paman kami Ustaz. Ya, 2 saudara. Saya si ibu dengan ibu. Ya, kandung. Saudara kandung. Adiknya Ibu Joko. Ya. Ada saudari? Saudara. Saudara 2. Saudari ada? Tidak ada, 2 laki-laki saja Ustaz. Ya berarti ini jadi asobah. Dia mengambil sisa. 2 anak perempuan, 2 per 3, ini sisa. Berarti 3, 2, 1 dibagi 2. Jelas, akhi? Jelas Ustaz. Ya, ini ya. Atau foto aja kalau udah. Baik Ustaz, saya foto dulu Ustaz. Ya. Udah? Bentar Ustaz. Ikhwan akhwat yang bertanya, siapkan kameranya di foto. Sudah Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Allah Allah barik fiik. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Baik, kita sapa kembali untuk penanya berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar ya Bu ya? Iya. Ayo silakan. Pertanyaan saya begini Ustaz. Nah. Sekitar 3 bulan yang lalu Ustaz, saya transfer ke sebuah yayasan. Nah, waktu itu saya tidak cek langsung ke rekening saya Ustaz. Setelah kurang lebih 3 bulan kemudian baru saya cek, ternyata di rekening saya itu tidak berkurang sesuai yang saya transfer ke sana. Setelah saya tahu, saya konfirmasi ke yayasan tersebut sampai 3 kali Ustaz. Tapi menurut mereka uang yang saya transfer itu sudah masuk. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana statusnya ini uang yang masih ada di rekening saya tersebut? Ya. Tanyanya jelas, di mana ibu uang transfer dan si pihak yayasan menerima transfernya. Tetapi ternyata rekening tidak berkurang. Berarti permasalahannya kan ada di bank Anda kan ya? Ibu? Ya. Tinggallah tanyakan ke bank Anda, ini bagaimana, kemungkinan ada kesalahan di sistem dan seterusnya. Iya. Anda transfer pakai bank atau pakai ATM atau pakai mobile banking? Pakai ATM Ustaz. Iya pakai ATM, datang ke banknya kembali, sampaikan. Ya sudah juga saya sampaikan Ustaz. Jawaban mereka? Pelaporannya itu di buku rekening bahwa tidak ada tanda transfer begitu. Terus?
karena anak saya ngurus Ustaz, cuma begitu saja. Saya tidak tanya kelanjutannya lagi. Cuma saya bingung dengan uang ini bagaimana, halal buat saya atau buat bagaimana? Sebentar. Anda datangi lagi ke CS-nya, customer service-nya, tanyakan lagi, bisa nggak dipotongin sekarang? Oh, kalau gitu Bu transfer sekali lagi, umpamanya. Ya, tapi jangan nanti saya kena 2 kali ya, gitu. Jelaskan dari awal. Ya, kemungkinan ada kesalahan dari sistem ATM atau segala macam. Ya. Kalau mereka mengatakan demikian, berarti transfer 2 kali tentu tidak boleh. Yang pertama berarti kan belum selesai masalahnya. Kalau mereka mengatakan tidak bisa, ya, artinya Anda memberikan uang kepada mereka, tolong dipotong sebesar yang sudah diterima yayasan. Ya, mereka tidak mau, untuk mereka tentu sebesar uang yang itu Anda berikan kepada, Anda ambil dari rekening atau dari mana uang Anda berikan kepada fakir miskin. Oh ya Ustaz, enggak, boleh tidak dipakai bangun masjid Ustaz, karena sekarang di tempat saya itu boleh bangun. Oh ya, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Yuyun di Kolaka. Ibu Yuyun, silakan. Ya, begini Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana, kan ada teman saya punya utang, terus sampai sekarang dia belum mengembalikan, sisanya itu saya pikir dia kan baik, jadi saya bantu waktu ada kesulitan. Saya ingin juga membantunya sesama teman, tapi sudah mau 1 tahun Ustaz, dia tidak datang kembalikan. Ibu membantunya meminjamkan, Ibu sampaikan ini pinjaman, atau Ibu mengatakan ini tidak Ibu katakan pinjaman, sehingga dia menganggap mungkin bukan pinjaman, hibah. Pinjaman Ustadz, itu hari kan sudah bertanya sama Ustadz, saya menolong dia jangan riba, tapi Ustadz bilang ibu sama saja aku membantu teman, tapi ibu juga sama nanti terjerumus. Jadi bagaimana solusinya Ustadz? Ibu harus lunasi. Jadi saya sudah lunasi menurut petunjuk Ustadz. Nah, sekarang itu di belakang karena pikirannya dia sudah lunas ke sana, jadi sama saya diabaikan. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kan ada ini lemarinya, lemari jualan, sebentar saya juga mau menjual. Maksud saya, lemari jualannya di rumah Ibu? Iya, saya ambil karena maksud saya pancingan, siapa tahu dia datang mencari di mana ini lemari, tapi sampai saat ini dia lihat tidak hiraukan juga. Jadi sebentar, lemarinya Ibu ambil dari rumah dia atau seperti apa? Emang asal dari rumah Ibu? Kan menjualnya di pinggir jalan Ustaz, jadi saya ambil supaya dia mencari. Tapi jadi saya bawa untuk menjualku supaya dia cari Ustaz. Jadi bagaimana itu? Saya mau pakai, saya bilang. Sebetulnya tidak boleh Ibu, tidak boleh Ibu mengambil begitu saja barang dia. Kalau dia teriakin Ibu maling, mungkin repot urusannya. Ya. Tapi masalahnya, tapi kadar Allah sudah terjadi, harusnya ke depannya memang kita ingin menolong orang. Tapi sedangkan kita juga butuh. Kita tidak ingin nolong hibah saja. Maka kita mintalah, kita minta dia tulis ada catatan di minimal bermaterai 10.000 bahwa dia meminjam uang kepada Anda dan akan membayar pada tanggal sekian dan menyerahkan barang jaminan. Mungkin kalau lemari jualan atau apa, dan ditambahkan di sana klausalnya membuatkan surat kuasa kepada pemberi pinjaman bila pada waktunya terjadi wan prestasi dia tidak mampu mengembalikan. Kalau seperti itu aman. Tapi Ustaz, ini kan dia kasih saya BPKB. Sebelum buat apa sih juga BPKB kan tidak bisa pakai. Tapi Ustaz dia itu lewat-lewat lihat itu lemari Ustaz.
lihat juga lemari sama kan uang saya di situ ada 2 juta Ustaz, jadi bagaimana kita ini saya bilang 2 juta. Kalau ada tokoh masyarakat di situ atau kiai atau ustadz atau ulama atau orang yang disegani lah oleh dia, sebaiknya melalui dia. Karena kalau seperti ibu tadi itu nanti resikonya besar, rusak hubungan baik dengan dia. Bahkan mungkin di sebagian daerah banyak yang berpikiran pendek sehingga melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran. Iya. Ya. Jadi sekarang bagaimana harus tindakan saya Ustaz? Karena barang kan sudah ada di sini, jadi bagaimana? Sampaikan aja ke dia, ini mohon maaf saya sudah ambil barangnya, kamu ikhlas nggak? Kalau nggak, kalau dia marah-marah, ya udah bawa aja lagi. Oh iya, kayaknya enggak marah-marah karena dia lihat terus, cuma tidak sesuai Ustaz. Tidak sesuai dengan uang saya, begitu. Lebih murah. Iya. Jual dulu. Ya. Nanti ambil itu, kalau dia enggak marah, dia setuju, dia jual. Masih kurang, nanti minta lagi. Oh begitu Ustaz, iya. Ya, terima kasih banyak Ustaz penjelasannya. Iya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ya, seperti ini kalau di negara kita tidak main hakim sendiri, mungkin mereka mengatakan keedahnya. Tapi kalau dalam syariat memang tidak boleh. Ini bagian dari ghasab. Ya, mungkin satu dan lain hal juga ketidakhadirannya perangkat hukum di negara kita dengan sampai ke akar bawah, sehingga banyak warga negara kita yang bertindak cepat sendiri tanpa harus mengangkatnya ke ranah hukum. Mungkin karena itu juga, wallahu a'lam. Hal-hal seperti ini kita sebagai muslim lebih baik kita dizolimi dia daripada kita menzoliminya dengan mengambil haknya dengan cara paksa tadi. Kecuali dia taruh di rumah kita, itu tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair. Faedah tambahan dari Ustaz untuk ibu dan juga bagi yang lainnya, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Baik, halo. Halo Pak. Ahlan, assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sri di Tanjung Priuk Pak. Ibu Sri, silakan pertanyaannya. Gini, izin bertanya Pak Ustadz, saya kan punya hutang, udah lama, udah bertahun-tahun, waktu itu saya masih kerja. Nah terus akhirnya saya bermaksud membayarnya karena sangat jadi pikiran saya gitu Pak Ustadz. Nah akhirnya nomor kontak saya cari sana sini dapat nomor teman saya. Saya minta dari teman saya nomor rekeningnya orang yang saya utangin itu untuk saya bayar utangnya. Tapi orang itu nggak mau ngasih nomor rekeningnya tanpa izin orang tersebut. Nah akhirnya dia kalau minta izin dia mah nggak bakalan dikasih. Jadi saya minta nomor rekeningnya aja. Pokoknya nanti saya transfer aja biar utang saya lunas. Saya bilang gitu. Ternyata orang itu sekretarisnya itu nggak mau ngasih tanpa izin teman saya yang utangin itu. Nah lama-lama akhirnya dia ya sudah Bu Sri diminta untuk moto hasil kertas utangnya itu berapa, dia bos saya mau lihat. Nah udah saya fotoin, terus dia bilang udah saya ikhlasin, nggak apa-apa, kasihan, nggak usah bayar. Nah pertanyaan saya, kalau utang kita itu diikhlasin gitu, apakah nanti di akhirat saya ditagih apa enggak gitu? Saya takutnya di akhirat saya tagih karena saya belum bayar gitu. Tapi orang itu bilang ikhlas. Gimana nih Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau dia sudah mengikhlaskan, dia berarti dia sudah memutihkan, berarti dia sudah menghibahkan. Ya, kalau umpamanya Bu Sri adalah bukan fakir miskin. Kalau Ibu Sri umpamanya tidak mampu waktu itu membayar, mungkin dia anggap itu adalah sedekah. Kalau Ibu Sri sebetulnya mampu, tapi tidak ada uang tunai saja. Ada aset-aset yang tinggi harganya bisa menutupi hutang. Ya, mungkin dia anggap hibah. Tidak ada masalah. Dia mengatakan itu di akhirat tidak, Ibu tidak dituntut dengan hutang tersebut. Ya, begitu juga diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa ada salah seorang sebelum kalian, kata Rasulullah,
yang dia memberikan hutang kepada manusia, pinjaman, jual beli tidak tunai dan seterusnya. Dan dia selalu mewasiatkan kepada orang-orangnya dia, kepada budaknya, sekarang mungkin bahasanya debt collectornya, tapi debt collector yang berakhlak, subhanallah. Lihat perkataan pemilik hutang ini, pemilik piutang ini, dia mengatakan, bila engkau menemui mereka dalam keadaan sulit, fatajawazan, ya udah putihkan aja. Ya, ini debt collector tugasnya enak banget. Minta baik-baik, ada atau tidak, lagi nggak ada apa, lagi pandemi apa, usaha susah, ya udah, hutang ibu udah diputihkan oleh bos kami. Datang lagi ke lain, hutang lagi susah, nanti aja bulan depan. Udah, utang lagi diputihkan oleh bos kami. Itu tugas debt collectornya. Subhanallah, memutihkan utang-utang orang atas perintah bosnya. Ketika di hari kiamat, ketika dia wafat, dia dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah SAW, maka Allah mengatakan dia, ketika dia heran mendapatkan posisi yang derajat yang luar biasa, dia kaget dari mana dia mendapatkan ini, padahal amal solehnya tidak banyak. Ya, kata Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Fanahnu ahaqqu bitajawuzi min." Sebagaimana dia memutihkan hutang orang-orang, kami lebih berhak memutihkan dosa-dosanya. Ya. Karena itu mendapat manfaat bagi dia. Karena dia dapat manfaat dari hal tersebut, berarti si yang berhutang tidak ada lagi beban. Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Sri, barakallahu fiik. Baik, masih kita berikan kesempatan berikutnya Mbak di line telepon. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Rini dari Jakarta. Ibu Rini, silakan Ibu. Iya, mau tanya Ustaz. Gini, kalau misalnya suami itu sedang bikin klaster jual beli rumah gitu Ustaz. Untuk kalau supaya kontrak jual belinya itu halal itu apa yang harus ya Ustaz, supaya halal gitu, karena kan kalau misalnya kita kasih angsuran juga kepada si pembeli tanpa bunga, kemudian jaminan kita tuh apa jadinya yang bisa kita PT itu Ustaz? Ya. Itu aja. Ya Allah barik fiik Ibu. Jaminan yang bisa kita pakai banyak. Kalau dia bisa memberikan jaminan lain lebih bagus. Satu, yang tentunya seharga atau lebih daripada unit rumah yang kita jual dengan tidak tunai tadi. Jaminan selanjutnya, kita bisa minta dia mendatangkan garantor orang, ya, atau lembaga yang bisa membayarkan hutangnya, ya. Dan kalau dia berbentuk pribadi individu, orang tersebut dikenal baik dan punya harta banyak, sehingga membayarkan hutang-hutang orang-orang yang tidak mampu, kemudian dia menagih kepada orang tersebut kapan dia mampu. Ya. Kalau rumah itu dijadikan jaminan juga boleh, tapi yang Anda pegang hanyalah surat-suratnya saja. Dia boleh menempatinya. Artinya, kalau suami Anda menjual ke dia, balik nama tidak ada, ya, sebelum, atau dibalik namakan dulu boleh, tapi sertifikatnya, surat balik namanya dipegang dahulu oleh suami Anda dengan akad sebagai jaminan, dibuatkan lagi statusnya sebagai jaminan. Dia menempatin boleh karena rumah milik dia, cuman statusnya dijaminkan. Bila qadarullah 3 kali dia tidak membayar, terlambat dan tidak ada uzur, kecuali ada uzur. Kalau ada uzur, Allah mengatakan fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah, berikan sampai dia mampu. Ya, tidak ada uzur. Maka dalam hal ini bisa Anda jual rumah tadi kan karena statusnya dijaminkan. Bisa dijual ke pihak ketiga dengan tunai dan suami Anda berhak mengambil hak sisa yang belum terbayar. Dibuatkan itu dalam akad jaminan tadi. Ya.
Bila ada sisa dari hak suami Anda, dia berikanlah kepada si pembeli. Paham Ibu? Selesai. Itu saja Ustaz ya. Baik. Demikian Ibu yang bertanya, barakallahu fiik, sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan contoh jaminan yang bisa diusulkan, yang disarankan ya. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo, silakan Bapak atau Ibu. Halo. Iya, halo, silakan. Dengan siapa di mana? Saya di Endiarto. Di mana Pak Endiarto? Ini waris. Halo. Ini masalah waris. Iya Pak. Boleh Pak. Langsung saja via monitor ya Pak. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Mau nanya. Nah, silakan Pak. Halo. Mau nanya. Silakan Pak, silakan. Begini, saya usia sudah 78. Iya. Saya punya istri 1, anak 3. Iya. Saya jual rumah belum laku. Maksud saya akan meninggalkan wasiat. Iya. Nanti kalau saya sudah meninggal, rumah dijual, saya minta 1/5 bagian untuk diwariskan, dihadiahkan kepada saudara saya dan saudara istri saya. Boleh nggak? Bapak punya anak laki-laki atau tidak? Anak laki-laki 1, perempuan 2. Boleh Istri Bapak 1. berwasiat kepada saudara Bapak dan kepada Saudara ipar saya Bapak boleh. Ada 4. Seperlima dari keseluruhan harta Bapak masih boleh. Atau 1/5 dari rumah tadi boleh. Boleh ya Pak? Gimana Pak? Boleh Bapak, boleh. Jadi saya pikir bagi 5, jadi 20% saya zakatkan kepada saudara saya dan saudara istri saya. Itu namanya wasiat bukan zakat. Boleh? Boleh. Oh iya. Cukup Pak? Ya, Alhamdulillah. ya. Jadi 1/5-nya kira-kira 20%. Iya Pak, iya. Sudah terjawab, Alhamdulillah, dan diperbolehkan. Jazakallah khair atas pertanyaannya Pak ya, barakallahu fiik. Baik, satu pertanyaan kembali sebelum kami akan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Iya, halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ummu di mana? Dengan Ummu Faisal di Cakung. Baik, Ummu Faisal, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya tidak feedback. Baik, cukup monitor via telepon, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya Ummu Faisal dari Cakung. Saya mau nanya ini Ustaz, kemarin suami saya 2 bulan yang lalu meninggal. Terus punya anak laki-laki 3. Siapa nama suami Ibu? Pak Siyadi. Pak Siyadi. Siyadi wafat. Yang saya tanyakan Tanggal berapa? Bulan apa? Kemarin tanggal 5 September Ustaz. 5 September 2021. Istrinya masih ada 1 istri, 3 anak laki-laki semua. 3 anak laki. Ayah ibunya masih ada? Ya, ibu suami masih tinggal ibu. Ibu ada. Ya, ini pembagian warisnya. Ibu bisa lihat di televisi. Iya. Ya. Ustaz, saya insya Allah itu paham ya. Paham. Yang saya tanyakan ini Ustaz, uang pesangon itu loh. Uang pesangon dari kantor. Kemarin kan saya dapat uang pesangon dari kantor. Uang suami atau uang Anda? Iya, uang suami saya. Pesangon suami. Iya, itu kan anak-anak udah baru, anak saya kan yang laki-laki baru nikah kemarin, suami saya sempat nikahin anak baru seminggu terus meninggal. Suami saya anaknya 3, yang 1 pertama umur 25, yang kedua masih kuliah semester 7, yang ketiga masih umur 13, masih SMP di pondok pesantren. Terputus. Pertanyaannya pesangon ya? Iya. Ya, pesangon juga dibagi waris. Nah, Istri dapat,
sebagai bagiannya 1/8, ibu dapat bagiannya 1/6, sisanya untuk 3 anak laki-laki dibagi rata. Baik, demikian Ibu yang bertanya, semoga menjadi jawaban dari pertanyaannya Ibu sampaikan. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan hutang, saya memiliki hutang dengan orang dan dia sudah wafat, Ustaz. Saya bermaksud untuk mensedekahkan nilai hutang tersebut ke fakir miskin atau ke masjid. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Pertama, ketika dia wafat, itu adalah hak ahli waris. Anda bila tahu ahli warisnya, berikan kepada mereka. Ya. Bila Anda sudah berusaha maksimal mencarinya, baru boleh untuk kemaslahatan kaum muslimin tadi, yang itu sebetulnya masuk ke dalam baitul mal tadi. Kalau ada baitul mal di negara kita, tentu ke baitul mal. Ya. Kalau tidak ada, berikanlah kepada para fakir miskin atau kemaslahatan umum, sedekahkan, kemudian niatkan kapan nanti Anda bertemu dengan ahli warisnya, maka Anda akan berikan ke dia 2 penawaran, bahwa itu sudah saya sedekahkan, kalau kamu mau atas nama kamu, kalau mau kamu itu hak kamu, kalau kamu keberatan, maka saya bayar lagi ke kamu, yang itu sedekah menjadi milik saya. Sebagaimana asal dari Ibn Mas'ud tentang hal ini. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga mendapatkan pencerahan dari jawaban tersebut. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Hendri, Ustaz, di Kota Bogor. Beliau bertanya tentang harta waris di ranah Minang, secara khusus yang disebut pusako tinggi, di mana harga kaum datuk atau kaum famili yang mana harta pusaka tinggi tersebut jadi ahli warisnya keponakan, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Terutama untuk wanita, Ustaz, apakah hukumnya terutama untuk wanita? Memang untuk wanita. Nah, apakah hukumnya secara syariat? Bagaimana hukumnya secara syariat, Ustaz? Dan kedua, sistem pagan gadai yang selama ini terjadi, Ustaz, di ranah Minang menurut syariat. Baik. Yang pertama, itu jelas bertentangan dengan kitab Allah. Kenapa kita tidak mengatakan sunnah Rasulullah? Karena kita katakan dari pelajaran waris pertama, semuanya sudah ada dalam kitab Allah. Maka yang mereka lawan adalah Al-Quranul Karim, dilawan dengan adat kebiasaan. Ya. Lalu kemudian timbul pertanyaan, ini Ustaz kan sudah berturun-temurun, tidak tahu siapa pemiliknya lagi. Kalau kita bagikan ke atas mungkin sudah tidak mungkin untuk ditelusuri. Kalau tidak ada, sekarang dia di tangan siapa berada? Tangan perempuan biasanya. Ibu Anda kah? Saudari Anda kah? Atau istri Anda kah? Atau nenek Anda? Ketika perempuan-perempuan pemegang pusaka tinggi ini, mereka ingin bertobat kepada Allah, ya udah. Itu harta mereka panggil semua yang diperkirakan adalah mustahiknya, para ahli warisnya, mereka sepakati. Apakah ingin dibagi kepada mereka? Kalau mereka butuh tentu ingin. Kalau mereka berkecukupan, mungkin diwakafkan atau diberikan kepada para fakir miskin. Ya. Yang jelas di tangan dia berhak. Yang haknya dia tentu bisa dia ambil. Cuman masalahnya dia kan melalui jalur perempuan. Jalur perempuan, cucu dari anak perempuan tidak dapat. Dia sebagai zawil arham. Ya. Maka yang bisa dilakukan hanya tadi, diberikan kepada ahli waris yang laki-laki, kalau mereka ridho, dan dia pun mengambil haknya dia sebagai perempuan 1/2. Wallahu a'lam. Dan terkait dengan pagan gadai, Ustaz, yang selama ini terjadi. Pagan gadai, ya gadai, baik di Sumatera Barat maupun daerah manapun di Indonesia, bahkan di daerah kaum muslimin lain pun seperti itu memang terjadi. Dia pinjamkan sejumlah uang, dia minta aset produktif dari si peminjam. Selama uang belum dibayar, aset produktif itu masih dikuasainya,
dan manfaat dari aset produktif tadi milik pemberi pinjaman. Berarti ketika dia kembalikan penuh pinjaman, bukan dia hanya mengembalikan pinjaman. Pinjaman ditambah dengan hasil produktif selama dipegangnya. Kalau diserahkannya sawah, ya kalau di daerah, kalau di kota mungkin rumah, kontrakannya diambilnya. Kalau sawahnya semuanya diambilnya tanpa membayarkan sewa sawah tadi kepada pemberi kepada peminjam. Maka dengan demikian dia menerima pinjamannya berlebih. Dia pinjamkan umpamanya 10 juta, nanti memang dikembalikan 10 juta, tapi selama 1 tahun umpamanya dipinjam, itu sawah dipakai oleh pemberi pinjaman tanpa dia bayar hak pemilik tanah tersebut. Andai sewa tanah tadi adalah 5 juta, berarti peminjam mengembalikan 15 juta. 5 juta tadi dalam bentuk sewa sawah tadi, dan ini murni riba. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawabannya, penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya di Bogor. Alhamdulillah sudah terjawab ya, barakallahu fiik. Kemudian kami akan kembali pertanyaan via pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hukum waris, Ustaz, bapak saya sudah meninggal, Bapak Haji Toha Hasan, dan ibu saya masih ada. Jadi istri dari Pak Toha yang memiliki 4 anak, 1 perempuan dan 3 laki-laki, Ustaz. Kedua orang tua Bapak Toha sudah wafat semua. Sebentar, istri. Nah, Terus kemudian 4 anak laki-laki, 1 perempuan dan 4 anak yang terdiri dari 1 perempuan dan 3 anak laki-laki. Bapak Toha punya kakak 1 perempuan. sebentar, anak perempuan 1, Iya. Anak laki-laki 3. saudari perempuan 1. 1. Nah, Pertanyaannya apa? bagaimanakah pembagian warisnya? Ya. Saudari perempuan tidak dapat. Terhalang karena ada anak laki-laki. Ya. Pembagiannya hanya ini yang dapat. Istri 1/8, anak laki dan perempuan mengambil sisa. Sisanya adalah 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Berarti di sini 8, 1, sisa 7. 7 dibagi 7 pas. Berarti harta dibagi 8. Untuk istri adalah 1/8. Untuk anak laki-laki 2/8, 2/8. Anak perempuan adalah 1/8. Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, Ustaz. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik, bisa dilihat dan difoto ya. Alhamdulillah. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Dirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf di luar tema terkait dengan penyaluran harta hasil korupsi dan juga riba, Ustaz. Kemana yang terbaik untuk kita salurkan? Jazakallahu khair. Wallahu a'lam. Kalau Anda ketika bertobat kepada Allah atas korupsi tadi, ya, kalau dikembalikan kepada pihak yang Anda korupsi, bila pihak Anda korupsi adalah perusahaan, Anda kembalikan kepada perusahaan, dimasukkan ke rekening perusahaan. Mungkin bagian keuangannya tidak mau, ya, kalau bisa Anda sampaikan ke ownernya, bagus. Ya. Kalau Anda tahu rumahnya, Anda taruh di amplop, Anda taruh ke depan pintunya, saya kira tidak ada orang nolak uang. Tulis di sana, ini dari pegawai yang terlanjur berbuat khilaf. Itu aja cukup. Ini hak Bapak. Ya. Tapi kalau umpamanya dengan pihak pemerintahan Anda kembalikan, biasanya Anda mungkin akan menjadi masalah, akan dipermasalahkan, dijerat hukum segala macam, ya. Tentu Anda, saya yakin, tidak mau mengembalikan ke negara. Kalau saya kembalikan ke bagian keuangan bendahara di
instansi saya, Ustaz, itu bukan hak dia. Bukan hak dia. Belum tentu juga, dan dia pun tidak berani memasukkannya ke dalam uang pendapatannya seperti itu. Maka dalam hal ini sebetulnya negara kalau membuat rekening khusus, ya, menerima dana-dana dari masyarakat secara umum di Kementerian Keuangan umpamanya, ya, ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang seperti ini yang terlanjur berbuat khilaf, kemudian sekarang dia bertobat kepada Allah, ya, dan dia pun tidak mau kalau melakukan seperti tadi, kalau terus terang dia mengatakan ke atasannya, ya, kemudian dipermasalahkan secara hukum, namanya sudah diburuk, kemudian harus ke penjara, padahal dia ingin bertaubat. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, wallahu ta'ala a'lam, berikan uangnya kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum, ya, karena itu juga bagian tanggung jawab dari negara. Nah, Ustaz, sama halnya dengan riba, Ustaz. Ya. Demikian pendengar yang bertanya, hadir Jai, barakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan terakhir sebelum dari telepon, masih terkait dengan hukum waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, suami saya meninggal dan ahli warisnya yang pertama seorang istri. Tapi pertanyaan terkait dengan perhitungan warisannya, ya. Yang pertama, beliau meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan. Kedua orang tuanya sudah wafat semua. Suami memiliki 2 adik laki-laki dan 2 adik perempuan, Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya. Istri mendapat 1/8 karena ada anak. Anak perempuan 1 orang mendapat 1/2. Ini mereka menjadi asabah. Asabah bil ghair. 8 dengan 2 bisa 8. 8 bagi 2, 4 kali 1, 4. Sisa 3. 3 saudara laki-laki kali 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. 3 bagi 6 ada pecahan. 6 dikali 8. Sama dengan 4, 8. 6 dikali 1, 6. 6 dikali 4, 24. Yang ini saudara laki-laki masing-masing 3 kali 2, 6. 6. Yang saudari perempuan masing-masing 3, 3. Silakan Ibu bisa difoto perhitungan yang telah ditulis oleh Ustaz. Dan ini menjadi pembagian warisan yang ditanyakan, ya. Baik, alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi Ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami berikan satu pertanyaan via telepon, satu kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon. Baik, kita sapa pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Edin Abdullah di Bekasi. Abdullah, silahkan, Pak. Iya, Pak Ustadz. Afwan, Pak Ustadz. Semoga Allah SWT selalu menjaga Pak Ustadz dan tim dalam kebaikan. Jadi mengenai waris, Pak Ustadz. Iya. Jadi abang saya, kami berlima, Pak Ustadz, sekandung. Itu yang pertama sudah meninggal. Kemudian yang ketiga juga sudah meninggal. Yang saya tanyakan, untuk yang abang saya yang ketiga ini, itu kena stroke pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2019 dapat pesangon dari kantornya. Kemudian oleh istrinya itu dibelikan rumah, Pak Ustadz. Abang saya ini tidak punya anak. Dia waktu itu abang Anda itu masih hidup? Masih hidup, Pak Ustadz, tapi stroke-nya masih stroke dan semakin parah. Tidak bisa
sebelah. Kemudian 2019 Istrinya membelikan rumah pesangon tadi atas perintah suaminya atau apa? suaminya tidak tahu apa-apa lagi, Pak Ustadz. Jadi Tapi sudah seperti balita lagi lah, katakan gitu, Pak Ustadz. oh, sudah kalau ada orang datang dia nggak kenal lagi sama Anda umpamanya. Masih ingat. Akalnya masih ada. Akalnya masih ada, betul. Kalau akalnya masih ada, ya tidak mungkinlah dia istrinya melakukan demikian, karena itu harta suami bukan harta istri. Istri harus izin dulu kepada suami. Iya, jadi selama sakit abang saya ini, istrinya yang mengambil alih semua keuangannya, jadi ditutup semua rekening di bank atas nama suaminya atau sama abang saya itu, kemudian dibalik nama dipindahkan ke rekening dia, ke rekening istrinya. Ya. Untuk berobat, untuk segala sesuatu. Sebentar. Dan abang Anda tentu tahu kan? Tahu. Saya juga awam mengenai masalah penyakit ini. Saya juga tidak mengerti cara berpikir abang saya ini, masih tahu ingat atau tidak. Tapi dalam arti kalau saya datang di awal-awal 2017 itu masih ingat, Ustaz. Maksudnya masih bisa ada respon gitu, Ustaz. Tapi lama-kelamaan 2019 semakin parah, sehingga tidak respon masih ada, maksudnya, tapi tidak kami keluarga kurang mengerti juga bagaimana kondisinya, Pak. Ya, pertanyaannya apa? Ya, jadi gini, pertanyaannya Juni 2019 dia dapat pesangon, kemudian dibelikan rumah oleh dananya itu diberikan rumah. Kemudian nama sertifikat itu juga di atasnamakan atas nama istrinya. Kemudian sama istrinya ini dibuatlah surat keterangan, Pak Ustadz, bahwa surat keterangan, judulnya di atasnya surat keterangan bahwa rumah tersebut sudah diberikan kepada istrinya, kemudian ditandatangani oleh abang saya ini. Tanda tangannya juga ya stroke lah, Pak Ustadz. Pak Ustadz mungkin bisa mengerti juga, mohon maaf. Disaksikan oleh penjual rumah tersebut, katanya. Saksinya itu penjual rumah tersebut. Surat keterangan selembar kertas menyebutkan bahwa rumah ini saya berikan kepada istri saya, ditandatangani di atas materai aja, kemudian disaksikan oleh penjual rumah, tapi tidak tercantum tanda tangan penjual tersebut. Menurut istrinya disaksikan oleh penjual rumah. Nah, kemudian abang saya wafat 2020 bulan Mei. 2019 abang saya menempati rumah tersebut, Pak Ustadz, di Bojongkulur, dekat Masjid Mu'adz bin Jabal. Kemudian ditempati langsung 2019 itu September. Inti pertanyaannya, Pak, mohon maaf, biar bisa dipersingkat. Pertanyaannya, kemudian wafat abang saya ini di Juni 2020, dan istrinya tidak kata istrinya ini ada surat keterangan, jadi hak rumah ini udah hak istrinya. Sampai sekarang kendaraan juga ada, kemudian rekening tabungan yang lain juga masih ada, piutangnya juga masih ada, Pak Ustadz. Tapi kami sampai sekarang adik-adiknya dan abangnya tidak mendapat apapun. Apakah itu benar, Pak Ustadz? Itu aja, Pak Ustadz. Masalah benar dan tidak, tentu tidak jawabannya ke saya. Untuk misalnya kalau merasa dirugikan, mengadukan ke pengadilan agama, ya. Cuman kalau tidak ingin ribut, bila pihak istri melakukan kezaliman kepada ahli waris yang lain, tentu kalau di dunia Anda tidak terima, di akhirat pasti terima. Menurut saya begitu saja, wallahu a'lam.
Demikian penjelasan dan jawaban dari Ustadz ya, sebagai sebuah isyarat yang sudah cukup insya Allah bisa difahami, dan semoga memudahkan urusan keluarga yang antum hadapi, dan mungkin bisa diikuti tadi langkah-langkah yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan penyelesaian dan solusi yang diberikan. Demikian akhi, nah jazakallahu khair wa barakallahu fik, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam. Ustadz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, syariat kita sudah cukup jelas dan lengkap dan sangat adil karena berasal dari Allah Azza wa Jalla. Terutama syariat pembagian harta waris ini. Semuanya dari kitab Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mensifati dirinya dengan maha adil, maha bijaksana, dan maha mengetahui. Maka tinggal kita mempelajari dengan baik syariat ini dan melakukannya dalam kehidupan kita. Selain kita belajar, juga ajarkan kepada anak-anak, istri, atau suami, atau orang yang terdekat dengan kita, agar ketika ada yang terjadi salah satu di antara suami atau istri wafat, ya, mereka tahu bagaimana membagi harta sesuai dengan apa yang Allah putuskan, tentukan, tidak menyebabkan mereka ribut di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan adalah mengikuti dan pelajari syariat Allah. Wallahu waliyut taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.